Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala keberadaan kita. Kita akan memasyurkan Dia, Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Engkau jawaban kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, hanya Engkau jawaban kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah
dengan segenap hati. Dia bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya.
kudus ya Tuhan. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy,
Karena hanya di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada sukacita. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bergembira karena Tuhan, kita menari karena Tuhan. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi
kita ajaib, amin. Percaya Yesus kita hidup, amin. Percaya Tuhan Yesus memberi kemenangan, amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya mau ambil nafas dulu. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetesan janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
Kami sungguh berterima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami sangat berterima kasih atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan segala puji-pujian kami boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan, mari Tuhan pimpin ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhirnya. Kau layakkan hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi seorang berkat bagi jemaat-Mu. Layakkan hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga jemaat-Mu yang mendengarkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sedih boleh dihiburkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, dari pertengahan dan akhirnya dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya segala puji-pujian kami boleh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara semua. Puji Tuhan, shalom saudara-saudaraku. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita akan sering menemukan ada orang, rasanya kok orang ini kok diberkati banget ya. Usahanya berhasil, hidupnya tidak berkekurangan, secara fisik good looking, dari keluarga kaya raya, keluarganya baik-baik saja. Kok rasanya orang ini perfect banget lah. Tapi kita juga akan menemukan ada orang yang satu ini kok kasihan banget ya. Kok selalu kekurangan, bahkan secara fisik mungkin cacat. Dari keluarga broken mungkin. Atau mungkin yatim piatu. Pokoknya yang satu ini kok kasihan banget loh. Kok bisa ya yang satu ini kok, waduh kok perfect banget ya, enak banget. Tapi yang satunya lagi kok kasihan banget ya. Apa ada sih nasib itu? Ada orang yang memang ditakdirkan nasibnya itu selalu istilahnya kalau orang bahasa Dewanya bohogi ya. Sial terus. Kalau yang satu lagi kok nasibnya selalu diberkati banget. Apa ada sih takdir nasib seperti itu? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang takdir atau nasib itu? Kita akan belajar dari Rut. Saudara-saudara semua tahu Rut. Ada yang tahu apa tidak tahu? Kalau saya tidak tahu berarti tidak pernah baca Alkitab. Rut ini cuma ceritanya pendek. Ceritanya itu simpel banget. Ceritanya. Kalau saudara-saudara perhatikan, Rut ini dia itu nenek buyut dari Daud. Great grandmother dari Daud. Tapi yang menarik, Rut ini orang Moab. Kalau kita perhatikan nama Alkitab, orang Moab ini menurut firman Tuhan, sampai keturunan ke-10 tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Kalau orang Mesir sama orang Edom, cuma keturunan ketiga sudah boleh masuk bait Allah. Tapi kalau orang Moab sampai keturunan ke-10 itu tidak boleh masuk bait Allah. Tapi Rut kok bisa jadi nenek buyutnya dari Raja Daud ya? Kok bisa? Kok aneh ya? Lagi pula kalau sampai itu keturunan ke-10 itu ngitungnya gimana gitu loh. Keturunan pertama siapa? Terus keturunan ke-10-nya berapa? Kan tidak ada yang tahu dong. Ngitungnya gimana? Dengan kata lain, orang Moab ini sudah tidak boleh masuk ke dalam bait Allah lah. Iya toh? Tidak mungkin orang mau ke bait Allah bawa silsilah. Aku loh keturunan ke-11 baru berarti boleh. Tidak mungkin toh. Berarti gimana cara ngitungnya? Tidak ada yang bisa ngitung. Berarti dengan kata lain seharusnya orang Moab ini semuanya tidak boleh masuk bait Allah. Tapi Rut ini bisa menjadi nenek buyutnya dari Daud. Kok bisa ya? Itu satu yang menarik. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, kenapa sampai Tuhan menolak bangsa Moab sampai keturunan 10 tidak boleh masuk dalam bait Allah? Cerita singkatnya itu begini. Waktu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, mau ke Kanaan, dalam perjalanan, Balak Raja Moab, waktu lihat bangsa Israel ini, Balak dia panggil Bileam, seorang nabi yang mata duitan untuk dikutuki. Soalnya pada waktu saat itu semua bangsa-bangsa ketika mendengar bahwa bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, laut terbelah, banyak mujizat terjadi, bangsa-bangsa lain ini jadi takut, termasuk bangsa Moab ini. Sehingga Balak ini dia panggil Bileam, Bileam, kamu kutuki bangsa Israel ini. Bileam ini nabi yang mata duitan.
Akhirnya coba dikutuki. Pada waktu coba dikutuki, tidak berhasil. Karena dikutuki tidak berhasil, Bileam dia menasihati Balak ini menggunakan tipu daya. Coba kamu gunakan perempuan-perempuan Moab itu untuk merayu bangsa Israel. Sehingga mereka itu jatuh ke dalam perzinahan dan meninggalkan Tuhan. Dan itu ternyata berhasil. Banyak bangsa Israel yang jatuh dalam perzinahan dan meninggalkan Tuhan. Dan akibatnya banyak jatuh korban dari bangsa Israel. Karena kelakuan dari bangsa Moab ini, akhirnya Tuhan katakan bangsa Moab sampai keturunan ke-10 tidak boleh masuk bait Allah. Tapi yang luar biasa dari Rut, kenapa dia bisa sampai menjadi nenek buyut dari Daud? Kita coba buka dalam Rut 1 ayat yang ke-16. Ada yang nggak tahu kitab Rut? Ada? Kalau enggak tahu ya sudah waktunya saudara-saudara belajar membuka Alkitab ya. Ceritanya ini simpel banget. Rut 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allahmu Allahku. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Bisa tolong ditampilkan? Rut 1 ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Cerita singkatnya itu gini, ketika waktu itu Naomi dan Elimelek dan dua anaknya Malon Kilion, mereka ini orang Israel. Pada saat itu terjadi kelaparan di Israel. Dan ketika terjadi kelaparan, mereka ini meninggalkan Israel dan pindah ke Moab. Seharusnya ini tidak boleh. Tidak boleh seharusnya. Dan setelah mereka pindah ke Moab, mereka ini menikah dengan anak-anaknya Malon Kilion, menikah dengan Orpa dan Rut ini. Itu ceritanya sampai Naomi ini bertemu dengan Rut ini. Dan waktu mereka di Moab, ternyata entah gimana akhirnya Elimelek ini meninggal. Tidak lama kemudian Malon Kilion ini meninggal. Dan Naomi dia mungkin sadar ya kalau dia tidak boleh meninggalkan Israel, dia harus kembali. Apalagi pada waktu itu dia mendengar bahwa di Israel sudah tidak terjadi kelaparan. Makanya akhirnya Naomi ini mau kembali ke Israel. Dan pada sebelum dia kembali, dia bilang sama menantu-menantunya ini dua-duanya mau ikut Naomi. Kelihatannya Naomi ini tipe mertua yang baik loh. Biasanya yang saya tahu menantu mertua itu jarang loh. Benar apa tidak benar? Kalau yang senyum-senyum ini pasti tahu nih. Atau mungkin ngalami mungkin ya. Menantu mertua itu biasanya cari yang akur tuh susah banget. Dan tipe Naomi kelihatannya dia mertua yang baik. Sampai kedua menantunya ini mau ikut dia. Tapi Naomi katakan, sudahlah jangan ikut aku, buat apa kamu ikut aku. Akhirnya Orpa, dia kembali. Tinggal Naomi, tinggal Rut. Dan dia katakan seperti tadi, dimanapun kau mati, aku mati. Hanya maut yang bisa memisahkan aku. Kenapa sampai Rut ini bisa mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa? Salah satunya, Rut ini melakukan kebaikan yang luar biasa. Rut ini kalau kita perhatikan, dia itu saya ulangi ya, dia ini cuma menantu, bukan anak loh saudara-saudara. Menantu. Kalau anak berbakti sama orang tuanya, ya itu sudah seharusnya. Meskipun ya kenyataannya dalam keadaan sekarang ini belum tentu. Teman saya itu, dia punya mertua, dia itu sampai ngomel. Aduh, aku ini capek loh. Soalnya kenapa? Mertuanya ini, anak-anaknya tidak ada yang mau bantu ngurusi. Dia harus jemput ke gereja, ngajak pergi ke rumah sakit, dia nganterin. Anak-anaknya tidak ada yang mau ngurusi. Dia ini padahal akhirnya cuma mantu loh. Aku sih ngurusi kabeh.
Sampai dia sambat loh. Zaman sekarang aja, anak aja, maaf ya, enggak bisa diharap. Sampai ada istilah satu ibu itu bisa ngurusi 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa ngurusi satu ibu. Ruth, dia bukan anak, menantu. Kalau zaman sekarang ini mungkin sudah viral ya, menantu teruhau. Bener enggak ya? Buat apa ya belani nemeni mertua jauh-jauh meninggalkan negaranya pindah ke negara lain. Benar enggak? Kalau bahasa dewanya ini apa? Hanpen ya mungkin ya. Bodoh Ruth ini. Ngapain sih melak-melak mertua gak ono soro golek soro ya. Enggak ada susah cari susah. Dia mau pulang ya udah pulanglah. Buat apa kamu harus susah mengorbankan masa depanmu? Kalau dilihat dari ceritanya, Ruth ini kelihatannya cukup good looking. Soalnya apa? Dia sudah menikah sama salah satu anaknya, juga Boaz. Boaz itu salah satu orang kaya loh di Israel. Kelihatannya kalau dari ceritanya Boaz ini sudah setengah baya. Dia ini orang kaya. Bahkan waktu Ruth memungut jelai di ladangnya Boaz ini sampai bilang, aku sudah memberitahu anak buahku supaya jangan mengganggu kamu. Ruthnya, Naomi pun juga bilang, kamu jangan pergi ke memungut jelai di ladang lain. Nanti kamu diganggu sama pekerja-pekerja. Kelihatannya Ruth ini orangnya cukup good looking. Buat apa loh saya cakep-cakep gini? Kan bisa tinggal di Moab, nikah lagi. Ngapain ikuti mertua yang pergi ke negara yang lain sampai harus memungut jelai. Memungut jelai itu istilahnya kayak meminta-minta. Kalau di Israel pada saat itu, orang enggak perlu meminta-minta. Kalau enggak punya misalnya kekurangan, dia tinggal datang ke ladangnya orang untuk memungut jelai. Tradisi di sana kalau orang lagi memungut jelai, kalau jatuh itu enggak boleh diambil lagi. Itu dibiarkan untuk orang yang enggak punya. Ngapain Ruth itu susah-susah belani kayak gitu, benar enggak? Wong dia ini orangnya ternyata kelihatannya good looking loh. Good looking. Dia juga punya orang tua ternyata di Moab. Ngapain sampai dia bela-belani korbankan masa depannya pindah ke suatu tempat yang baru, yang enggak tahu nanti gimana. Memang sih kalau kita perhatikan, Naomi ini dia punya tanah warisan. Tapi tradisi Israel pada saat itu yang bisa menebus itu hanya kerabat dekat. Boaz itu cuma urutan kedua, ada yang lain lebih dekat. Tapi yang lebih ribet lagi, kalau saya menebus tanah warisan itu, dia harus menikahi Ruth. Untuk apa? Membangkitkan keturunan dari suaminya Ruth yang sudah meninggal. Supaya namanya itu tidak hilang. Sampai akhirnya orang pertama sebelum Boaz dia keberatan. Wah aku tidak jadi deh. Nanti lah keturunan warisanku pembagiannya jadi ribet. Tambah ribet lagi. Jadi tidak gampang. Kita bisa bayangkan betapa apa yang dikorbankan oleh Ruth, apa yang dilakukan oleh Ruth, itu luar biasa. Makanya sampai Tuhan tuh memberi anugerah reward yang luar biasa. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita ingin menuai yang baik. Kalau kita ingin menuai yang baik, menaburlah yang baik. Satu contohnya seperti Ruth ini. Dari cerita Ruth ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu hakim yang adil. Amin, saudara-saudaraku. Yang amin cuma satu ya, dikit ya. Saudara-saudara, dari cerita Alkitab ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu hakim yang adil. Saudara-saudara, yang luar biasa dari Alkitab ini dia tidak menutup-nutupi. Dia ceritakan apa adanya. Kalau kepercayaan lain, biasanya yang bagus-bagus diceritakan, yang jelek ditutup-tutupi. Alkitab tidak. Seperti silsilah Raja Daud, silsilah Tuhan Yesus. Ada yang namanya Ruth ini, ada yang namanya Rahab. Padahal kalau diperhatikan, latar belakang mereka itu bukan latar belakang yang baik. Tapi tetap diceritakan. Petrus, Alkitab ceritakan dengan detail, jelas bahwa Petrus sebelum jadi rasul, dia ini pernah menyangkal Tuhan Yesus. Alkitabnya luar biasa. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua diceritakan apa adanya. Saudara-saudara di sini ada yang tiap hari baca Alkitab? Ada yang tidak ada? Apa sungkan? Saudara-saudara, Alkitab kita itu luar biasa loh. Luar biasa.
Ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Jaraknya 2000 tahun. Dan kalau kita baca dalamnya, istilahnya satu kesatuan. Luar biasa. Sekarang ini kan ada ChatGPT ya, kecerdasan AI. Coba dicek Daniel 8 dan Daniel 11. Itu tentang ceritanya tentang kambing jantan, domba bertanduk dua. Lalu ada Raja Utara, Raja Selatan. Itu ceritanya bukan cuma persis, bukan cuma mirip, sangat persis. Padahal itu ceritanya tentang Raja Alexander Agung salah satunya. Daniel yang menulis kitab itu dan Raja Alexander Agung itu jaraknya jauh, bahkan sampai jenderal-jenderalnya. Kok bisa? Sampai orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ini paling ditulis setelah Raja Alexander Agung apa setelah menteri jenderal-jenderalnya. Sangat mirip, sangat persis. Bukan cuma mirip lagi, sangat persis. Luar biasa. Alkitab kita ini luar biasa, saudaraku. Benar-benar luar biasa. Karena itu coba kita biasakan setiap hari baca Alkitab. Jangan cuma di gereja. Alkitab kita ini luar biasa. Kalau zaman dulu, orang zaman dulu punya Alkitab, itu bisa risikonya, apalagi zaman Romawi, bisa dibakar hidup-hidup, jadi martir. Zaman sekarang kita ini mendapat anugerah yang luar biasa. Tapi masih banyak loh yang saya tahu, belum tentu baca Alkitab. Bahkan kitab Rut aja mungkin tidak tahu. Untung sekarang kan Alkitab loh, smartphone, nyarinya gampang. Kalau dulu Alkitab dibukai dari Kejadian sampai Wahyu, kitab Rut ini di mana? Nah ketemu. Saudara-saudara, coba dibiasakan baca Alkitab. Itu penting loh saudara-saudaraku. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya waktu pernah sekali ke rumah sakit, saya ketemu dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kasihan sekali. Dia itu sakitnya cukup banyak. Dan saat itu dia punya penyakit, sakit penyumbatan jantung, sakit jantung. Dokternya ini sudah menyarankan dia untuk dioperasi. Terus tapi dia tidak mau. Terus dia cerita sama saya loh, suami saya sudah tidak ada. Saya juga tidak punya anak. Kalaupun saya dioperasi itu buat apa? Dia bilang gitu. Semangat hidupnya sudah tidak ada, saudaraku. Dia, kalaupun saya dioperasi, ada resikonya. Kalaupun saya dioperasi sembuh, itu buat apa? Saya yang tidak punya anak, suami saya sudah meninggal, saya hidup sendirian. Semangat hidupnya sudah tidak ada. Naomi pada waktu dia pulang ke Israel, saya rasa dia tidak akan berbeda jauh dengan ibu ini. Dia hidup itu buat apa? Suaminya sudah tidak ada, anaknya mati dua-dua. Buat apa? Dia sudah putus asa. Tapi karena adanya Rut, ceritanya jadi berbeda. Saya percaya bahwa pengorbanan yang dilakukan Rut ini luar biasa. Sampai Tuhan itu memberikan anugerah yang juga luar biasa loh. Sampai dari seorang Moab yang seharusnya sampai 10 keturunan tidak boleh masuk bait Allah, bisa menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Saudara-saudara, kalau kita ingin menuai yang baik dalam hidup ini, menabur yang baik. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, orang-orang kita itu salah satu contoh yang pertama bahwa nasib takdir itu kita yang tentukan. Tuhan itu tidak pernah menentukan takdir kita. Oh orang ini, tak takdirnya jadi ini aja lah. Oh orang ini tak takdirnya jadi, enggak. Tuhan itu hakim yang adil. Apa yang kita tabur, itu kita tuai. Ini salah satu contohnya, Rut. Yang contoh yang kedua, Raja Saul. Raja Saul, kalau itu Alkitab catat, seharusnya Raja Saul itu dengan anugerah Tuhan, itu akan dikokohkan jadi raja sampai keturunannya. Tapi karena ketidaktaatannya, dan kelakuannya, akhirnya putus. Itu contoh yang kedua. Masih banyak lagi. Yang lainnya lagi, Rahab. Rahab ini cuma harusnya dia itu PSK. Perempuan yang tidak benar. Dia dari kota Yeriko, tembok Yeriko. Harusnya semua dibinasakan. Tapi kita bisa lihat, Rahab dia bisa rubah nasibnya. Asal apa? Dia melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nasib kita itu di tangan kita. Mau menuai yang baik, menaburlah yang baik. Saudara, orang di luar Tuhan aja tidak percaya nasib atau takdir. Apalagi kita orang-orang percaya.
Kita harusnya kalaupun kita percaya nasib atau takdir, kita percaya nasib kita itu di tangan Tuhan. Masa depan kita pasti indah. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan orang-orang yang berhasil di dunia ini, mereka itu orangnya percaya diri banget, benar enggak? Orang-orang yang berhasil, kalau kita perhatikan, orang-orangnya percaya diri. Bahkan sangat over confident. Percaya diri, pede, positive thinking. Bukannya saya menentang positive thinking, enggak. Itu satu hal yang bagus. Iman bukan positive thinking, tapi dalam iman ada positive thinking. Benar enggak? Dalam iman ada positive thinking. Kelihatannya tidak ada jalan, tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup merubah. Dalam iman ada positive thinking, tapi positive thinking bukan iman. Pikiran positif itu perlu, confident itu perlu, tapi semua itu ada batasnya. Salah satu dosen Ibrani saya, saudara tahu bahasa Arab ya, bahasa Arab kan susah ya, lungker-lungker. Bahasa Ibrani itu tidak beda jauh, satu rumpun. Itu susah sekali. Dosen bahasa Ibrani saya, dia itu kalau ngajar bahasa Ibrani, dia akan marah kalau salah satu muridnya itu dipanggil, ayo kamu maju ke depan, tuliskan bahasa Ibrani ini. Dia akan marah kalau salah satu muridnya itu baru disuruh, dia akan bilang tidak bisa. Dia akan marah, dia bilang gini, saya akan marah kalau kamu belum apa-apa, belum dicoba, itu sudah bilang tidak bisa. Karena apa? Pada saat seseorang dibilang tidak bisa, otakmu itu akan jadi malas, tidak mau berusaha. Dalam dunia ini kita melihat memang pikiran positif, percaya diri itu penting. Tapi itu semua ada batasnya. Ada saatnya kita rasanya sudah mati, habis-habisan. Kita sudah coba semua, tapi tetap jalan buntu. Pikiran positif, confident, itu benar, tidak ada salahnya, bagus. Tapi itu semua ada batasnya. Apalagi kita punya Allah yang hidup, kita percaya bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara-saudaraku. Yang menarik dari Ruth ini orang Moab, tapi kok bisa baik kayak gini ya? Anak Tuhan aja bisa kalah loh. Dalam hidup ini kita kan sering ya melihat ya, ada yang ini satu hamba, ini anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Tapi kelakuannya kok kayak gini ya. Tapi di sisi lain, ini orang ini tidak percaya Tuhan. Tapi kok bisa baik ya? Kenapa? Salah satunya hati nurani. Hati nurani itu salah satu sisa kemuliaan Tuhan dalam diri kita yang mengajarkan kita benar atau salah. Hati nurani ini penting sekali loh. Bahkan dikatakan bahwa dalam Alkitab kita harus menjaga hati nurani ini kita ini tetap bersih. Kita coba buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Kita bisa melihat di sini pentingnya hati nurani. 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, penting bagi seseorang itu untuk menjaga hatinya tetap murni, apalagi orang percaya. Orang bila mengaku dia itu orang percaya, tapi kalau dia tidak jaga hati, hati-hati loh saudaraku. Dikatakan di sini, karena mereka menolak hati nurani yang murni, maka kandaslah iman mereka. Kalau seseorang nggak menjaga hatinya bersih, gimana bisa Roh Kudus bekerja? Lama-lama kandas iman mereka. Saudara-saudara, ini salah satu contohnya hati nurani itu begini. Adik-adik ketika pertama kali mencontek, gimana rasanya? Happy-happy aja. Ada rasa bersalah. Ketika seseorang melakukan satu kesalahan, hatinya ini tidak enak. Itu namanya hati nurani. Tapi kalau dia terus-teruskan, bisa kebal. Karena itu penting, karena itu firman Tuhan katakan, jangan keraskan hati. Pada hari ini, pada saat engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Penting bagi seseorang yang mengaku orang percaya untuk menjaga hati nuraninya. Kalau enggak, hati nurani ini bisa rusak. Saudara-saudara, dari pelajaran, kalau kasusnya Ruth, ini kasusnya khusus ya, perkecualian. Ini bukan berarti bahwa, wah ini Ruth aja bisa, Ruth ini kan bukan orang beriman.
bisa dipakai Tuhan. Sehingga kita boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu beda loh saudaraku. Menurut ini perkecualian. Jodoh tetap harus seiman. Tetap, ini buat adik-adik semua ya, sama yang belum menikah. Jodoh harus yang seiman. Saudara menikah dengan yang seiman, itu bukan berarti tanpa masalah loh. Masalah pasti ada. Apalagi kalau menikah dengan yang tidak seiman. Menikah dengan yang seiman aja, mau ke gereja yang mana, itu nanti bisa ribut loh. Padahal sudah seiman loh itu. Apalagi tidak seiman, tambah ribut lagi. Saudara-saudaraku, kalau saudara-saudara tanya saya, boleh tidak pacaran? Kalau bagi saya, selama pacarnya sehat, tidak apa-apa. Tapi karena saya bukan orang tua saudara-saudara, lebih baik tanya orang tuanya. Soalnya kalau pacarnya sehat tidak apa-apa. Tapi memang kondisi yang sekarang ini, untuk cari orang yang pacaran sehat, itu memang susah sih. Bahkan saya pernah dengar ada seorang bapak-bapak, dia ini sambat. Anaknya tidak mau sekolah, cuma gara-gara apa? Putus pacaran. Astaga, putus pacaran tidak mau sekolah, sampai setahun. Astaga, lebay banget. Gara-gara putus pacaran ya loh. Tidak mau sekolah sampai setahun. Wah, astaga. Saudara, saya pun dulu juga pernah muda. Saya tahu. Kalau pada saat muda biasanya itu ketika seorang mengalami putus pacar itu sedih. Tapi yang pernah saya alami, saya masih teringat salah satu pembimbing rohani saya. Dia ceritakan pengalamannya ketika seharusnya dia itu bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia sampai menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, itu dia ceritakan gini, ketika saya ini seharusnya bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saya itu malah pertama kali tidak pernah kenal Tuhan, ke gereja pun itu karena diajak pacarnya, dan tiba-tiba putus, dia sempat marah, tapi setiap kali ke gereja dia dengarkan hamba Tuhannya itu, oh Tuhan itu bertata di tempat tinggi, tapi juga Tuhan bertata di tempat hati orang yang remuk. Pada saat dia sedih, dia berdoa. Saya pun itu juga pernah muda, saya juga pernah mengalami yang sama lah, putus pacaran. Rasanya emang sakitnya itu di sini. Benar. Saya belajar seperti yang dilakukan sama pembimbing rohani saya. Saya juga berdoa, saya berpuasa. Cuma hitungan hari, ketika saya sedih, tiba-tiba ada damai sejahtera yang luar biasa. Entah sampai lebay kayak gitu, saudara-saudaraku. Adik-adik, saya bukannya menubuatkan. Cuma kalau sampai suatu saat saudara mengalami hal seperti itu, saatnya berdoa. Kalau perlu berpuasa, alami sendiri kebaikan Tuhan. Nanti kalau saudara dari usia yang muda sudah mengalami kebaikan Tuhan, nanti waktu dewasa, saudara-saudara itu bisa menjadi memori kesaksian indah. Dulu aku pernah mengalami ini, Tuhan tolong. Sekarang pun Tuhan pasti tolong. Salah satu teman sekolah saya, dia itu anaknya dari Kalimantan, kotanya terpencil banget, dia cerita. Bahkan salah satu misionaris, dia ceritakan, salah satu misionaris itu pernah dikirim ke tempatnya dia, karena saking terpencilnya, misionarisnya tidak jadi datang. Sangat terpencil. Harusnya istilahnya tidak menarik lah. Tapi orang ini menarik bagi saya apa? Karena saya tahu pengalamannya dia. Seharusnya kan karena masih muda, biasanya kalau masih muda kan biasanya ya gitulah pacar-pacaran, taksir-taksiran. Dia ini suka sama cewek lain. Terus ada teman cowok yang lain, oh kamu suka sama itu ya? Tidak usah khawatir, tak bantu. Ternyata pagar makan tanaman. Diambil sama temannya sendiri itu. Terus ya dijelek-jelekan. Secara manusiawi pasti kesel lah, pasti marah. Tapi yang luar biasa dari teman saya ini, orang yang dari kota terpencil ini, dia bisa baik loh sama temennya yang istilahnya pagar makan tanaman ini. Sampai saya heran loh, kamu kok bisa berteman lagi sama dia? Kenapa? Sebenarnya hatiku itu sakit sekali, saya marah sekali sama dia. Cuma aku ini berdoa puasa loh supaya bisa mengampuni dia. Wih, luar biasa. Hal-hal seperti ini loh saudaraku yang Tuhan cari. Kalau saudara saya ingin menuai sesuatu yang baik, lakukan hal yang baik. Tuhan itu hakim yang adil. Orang yang harusnya tidak menarik dari kota terpencil. Sampai misionaris saja loh, takut mau ke sana, saking terpencil ya. Tapi saya tetap ingat dia, kenapa? Pengalaman hidupnya luar biasa. Kalau saya saja ingat apalagi Tuhan.
Benar enggak? Amin. Saudara-saudaraku, saudara, tapi kenapa di dalam hidup ini kita sering melihat ya adanya perbedaan seperti itu ya. Yang satu orang ini diberkati banget. Tapi yang satu lagi, dia kok hidupnya menderita banget ya. Kenapa? Saudara-saudara, di dalam hidup ini kalau kita selalu melihat ke atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Benar enggak? Sekali-sekali kita harus melihat di bawah. Kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang di atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Sekali-sekali kita harus membandingkan diri kita dengan orang yang di bawah. Ada seekor kera, dia ini sudah kelaparan sekali. Sudah sangat kelaparan. Tiba-tiba dia menemukan sepotong pisang yang besar. Dia sangat senang sekali makan pisang itu. Pisangnya besar, dia sudah lapar. Happy sekali. Tapi tiba-tiba ketika dia menoleh ke temannya, dia lihat temannya punya pisang banyak sekali. Padahal dia cuma punya satu. Perasaan gembira, kenyang karena makan satu pisang itu, akhirnya berubah. Tidak jadi lagi happy, tidak jadi lagi kenyang, jadi kesel. Karena apa? Karena dia lihat temannya punya pisang lebih banyak dari dia. Saudara-saudara, mungkin kita ya, habis liburan ya ke Malang lah. Keluarga kita happy, anak-anak happy, semua happy. Terus kita ketika buka sosial media kita lihat teman kita, liburannya ke Hong Kong. Keliling dunia. Liburan kita yang seharusnya sudah happy, menyenangkan. Gara-gara karena kita bandingkan sama orang lain. Sesuatu yang seharusnya happy, tidak jadi happy lagi. Benar enggak? Hidup ini kalau kita selalu melihat ke atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Sekali-sekali kita harus melihat ke bawah, saudara-saudaraku. Salah satu sebab kejatuhan dari Raja Saul itu apa? Ada yang tahu? Apa? Dia iri kepada Daud. Benar enggak? Kenapa kok sampai dia iri? Karena dia tidak puas dengan apa yang dia punyai. Padahal seharusnya dia ini raja loh. Kenapa harus iri sama bawahnya sendiri? Menantunya lagi. Kenapa? Kenapa seseorang sampai tidak puas? Iri? Karena dia tidak puas dengan apa yang dia punyai. Saudara-saudara, kalau dalam hidup ini kita tidak pernah merasa puas, kita tidak pernah bersyukur, kita akan gampang iri loh, saudara-saudara. Salah satu sebab mengapa bangsa Israel dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, salah satu sebabnya kalau saudara perhatikan, karena bangsa Israel selalu bersukut-sukut, tidak pernah bersyukur. Karena itu mulai saat ini kita coba belajar. Coba bersyukur, jangan bersungut-sungut. Saya pernah ngomong-ngomong sama saudara Michael ya. Saudara Michael ini sama saya punya masalah yang sama, penyumbatan di jantung. Yang menarik dari saudara Michael itu dia katakan gini, untung penyumbatannya di jantung, tidak di otak. Ya emang benar. Apa yang terjadi dalam hidup ini, kita harus coba bersyukur, saudaraku. Kalau kita tidak coba bersyukur, kapan bersyukurnya? Yang aneh, setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita anggap, wah ini hoki, oh ini kebenaran, oh ini kebetulan. Tapi ketika mengalami sesuatu masalah, kita salahkan Tuhan. Tuhan kok tidak lindungi sih Tuhan? Tuhan kenapa sih biarkan ini terjadi? Benar tidak? Sesuatu yang jelek nyalakan Tuhan. Tetapi sesuatu yang baik, oh ini hoki, ini cuma kebetulan. Kenapa waktu yang sesuatu yang jelek terjadi tidak nyalakan hokinya lagi, tidak hoki aja? Saudara-saudara, itu kalau orang bilang bahasa dewanya tidak cengli ya. Sesuatu yang jelek selalu nyalakan Tuhan. Tapi kalau sesuatu yang baik, kita tidak pernah bersyukur. Saudara-saudaraku, coba kita mau belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kita mau belajar untuk mengucap syukur. Apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki sekarang ini, itu talenta-talenta yang kita percayakan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Asal kita setia dalam perkara kecil, Tuhan bisa percayakan yang lebih besar. Saudara-saudara, kalau dari cerita Rut ini kita bisa melihat bagaimana sih dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil. Kita percaya bahwa keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi gimana dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil? Padahal beberapa itu baik-baik. Gimana saudara-saudara? Kalau saya percaya Tuhan itu melihat hati. Banyak contoh kok. Seperti Rut, Cornelius.
Sida-sida dari Ethiopia. Siapa lagi? Tuhan tuh melihat hati. Kalau Tuhan lihat orang ini mau percaya, Tuhan bisa bukakan jalan. Tuhan tuh melihat hati. Tuhan itu hakim yang adil. Kita tetap percaya keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara tahu Albert Einstein toh? Dia penemu teori relativitas itu. Ini kalau tidak salah ini salah satu kutipannya. Kita itu seringkali mencari mujizat. Padahal hidup ini adalah mujizat. Dia katakan gitu. Dan benar. Cara kerja organ tubuh kita, jantung. Jantung ini sehari dia berdetak itu sampai ratusan ribu kali. Kalau misalnya jantung, aduh aku capek ya. Tak istirahat dulu berapa detik deh. Atau berapa menit. Berangkat saudaraku. Luar biasa. Cara kerja otak kita, mata kita. Dunia dengan segala kecanggihannya sekarang. Untuk bisa membuat robot menyerupai manusia. Satu aja itu berapa duit loh. Kita gratis lah. Bisa bernafas. Robot dengan segala kecanggihannya harus diprogram, harus dicas. Berapa yang harus dikeluarkan itu? Hidup ini adalah suatu mujizat. Kita dengan segala keterbatasan kita, ini adalah talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam hidup ini kalau kita tidak mulai belajar bersyukur, kita selalu melihat ke atas, kita tidak akan pernah bersyukur, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara-saudara, seringkali di sosmed itu banyak dikatakan ada orang yang pinternya itu ngalah-ngalahin Albert Einstein. Orang ini loh pinter banget. IQ-nya mungkin 200, 190 atau berapa, mungkin 300. Padahal IQ-nya Albert Einstein itu katanya tidak ada yang tahu berapa. Cuma memang Albert Einstein ini pinter banget. Sampai disebut salah satu orang terpintar di dunia. Seringkali orang mengklaim, ini loh orang ini lebih pintar dari Albert Einstein. Tapi ujung-ujungnya orang yang diklaim lebih pintar dari Albert Einstein ini, kita tidak tahu siapa dia. Benar tidak? Kita tahunya Albert Einstein ini. Karena apa? Albert Einstein ada karyanya. Benar tidak? Di dalam hidup ini, di dalam dunia ini banyak kepercayaan yang mengklaim bahwa mereka itu punya Tuhan yang luar biasa. Tapi karyanya apa? Tidak ada. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang mau mati, datang ke dunia jadi manusia, mati bagi kita. Cuma Tuhan Yesus. Dalam kepercayaan lain, umatnya ini harus melakukan sesuatu untuk mendekati Allahnya, untuk menyenangkan Allahnya. Tapi di dalam kekristenan, Tuhan itu yang datang ke dunia, membuktikan kasih-Nya, jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Cuma Tuhan. Semuanya, oke lah boleh ngeklaim macam-macam. Karyanya apa? Tuhan Yesus karyanya, Dia mati di kayu salib untuk kita. Amin. Saudara, di dalam hidup ini kalau akan ada banyak pertanyaan yang mungkin kita tidak bisa jawab. Kok gini ya, kok gini ya. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus itu mengasihi kita sehingga Dia mati bagi kita. Amin. Saudara-saudara, ada yang tahu Mother Teresa enggak? Mother Teresa ini dia suster Katolik yang mendedikasi hidupnya untuk melayani orang miskin dan orang sakit di India. Luar biasa. Dan dia katakan gini, Tuhan itu tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang sukses, tapi menjadi orang yang setia. Mother Teresa ini luar biasa, saudaraku. Dia waktu melayani orang miskin dan orang sakit di India, dia ini sampai sempat didemo sama orang sekitarnya. Suruh nutup. Sampai akhirnya kepala polisinya itu datang. Kepala polisinya waktu datang, ini benar-benar mau ditutup. Dilihat tempatnya, dilihat bagaimana pelayanannya, pengorbanannya Mother Teresa ini, sampai akhirnya tidak jadi ditutup. Malah dia belain Mother Teresa ini dan dikatakan sama orang-orang yang demo, tempat ini akan saya tutup kalau istrimu, saudaramu, ibumu datang ke tempat ini menggantikan Mother Teresa ini ngurusi orang sakit dan orang miskin. Sampai akhirnya sudah ditutup. Sampai kepala polisinya pun loh. Sampai akhirnya dia itu
terharu lihat pengorbanannya Mother Teresa ini. Luar biasa saudaraku. Dan dia katakan gini, Tuhan itu tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi memanggil kita untuk menjadi orang yang setia. Saudara-saudara, untuk diberkati itu tidak susah. Untuk orang tua yang kaya memberikan kekayaannya ke anaknya, itu tidak susah. Wong dia orang kaya kok, tinggal dikasihkan aja kekayaannya ke anaknya. Tapi untuk membuat anaknya punya karakter yang baik, itu tidak bisa diberikan. Itu harus dididik, harus dibentuk. Benar tidak? Tuhan untuk memberkati kita secara materi, itu tidak susah saudara-saudaraku. Tapi Tuhan ingin untuk membentuk karakter, untuk karakter kita, Tuhan tidak bisa berikan. Itu harus dibentuk, harus dididik. Di dunia ini sekolah kita, untuk kita dibentuk, untuk dididik. Pernah dilakukan suatu penelitiannya ini menarik sekali. Keturunan orang kaya, itu setelah generasi ketiga itu habis. Menarik banget ya. Keturunan orang kaya itu setelah generasi ketiga itu habis loh. Sampai istilahnya, loh kok aneh ya. Keturunan orang kaya, keturunan bisa habis. Bahkan dia tidak semua, dia katakan persentasenya cukup besar, mungkin separuh. Mungkin separuh iya. Bahkan orang-orang yang pernah menang lotre, itu rasanya kok hoki banget ya. Pernah disurvei, ternyata orang-orang yang menang lotre itu mungkin separuhnya, ada yang ngeklaim sampai 70%, itu bangkrut lagi. Bahkan tidak jauh-jauh di Indonesia aja di Tuban lah 2021. Itu pernah sebut kampung milioner, pernah dengar tidak ya? Ini ada satu desa di Tuban, tiba-tiba tanahnya itu ternyata mengandung minyak. Akhirnya sama Pertamina, di take over, dikasih uang banyak. Penduduk desa yang waktu itu tidak pernah dapat uang sebanyak itu, mereka belikan mobil. Showroom itu diborong, sampai istilahnya jadi heboh sekali. Tapi tidak lama setelah itu, katanya banyak akhirnya yang bangkrut lagi. Apa? Tidak siap mentalnya saudaraku. Untuk diberkati cuma diberkati aja, itu gampang bagi Tuhan. Tapi untuk karakter, itu tidak bisa. Harus dibentuk saudara-saudaraku. Bahkan sudah dibuktikan loh. Sampai pertama kali saya dengar juga kaget loh. Wih, orang menang lotre, bangkrut. Bukannya, kok bisa? Bukannya 1-2, banyak. Tidak semua loh ya. Ada yang siap secara mental, bahkan keturunan orang kaya pun juga tidak semua, tapi banyak. Bahkan keturunan ketiga itu mungkin katanya loh ya, cuma 10% yang bisa bertahan, katanya. Soalnya mereka jelaskan, memang generasi pertama kan kaya, akhirnya setelah generasi kedua dibagi lagi ke anaknya. Generasi itu kemudian dibagi lagi. Generasi yang biasanya sudah biasa enak, mereka akhirnya kebiasaan hidup enak. Tidak biasa kerja keras, akhirnya habis. Saudara-saudara, kekayaan itu bisa menjadi jerat kalau seseorang itu tidak siap. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, puji Tuhan, kita akan coba membuka Alkitab kita di dalam Kejadian tentang Bahtrano. Untuk mengingat waktu mungkin saya ceritakan aja. Saudara, Bahtrano ini, kalau menurut saudara panjangnya berapa? Panjangnya Bahtrano itu 135 meter. Ada gambaran enggak 135 meter seberapa? Lapangan sepak bola tahu ya? Lapangan sepak bola itu cuma 100 meter atau 105 meter. Bahtrano 135 meter, lebih panjang lagi. Tingginya 13,5, itu bangunan 3 lantai. Yang bangun cuma anaknya 3 sama istrinya. Jadi cuma 8 orang. Untuk bangun Batra, ngebangun kapal, itu enggak gampang loh saudaraku. Untuk membuat leku-lekuannya persisnya dari pohon ditebangi, diukur, enggak gampang.
Apalagi zamannya Nuh, itu mungkin Nuh itu satu orang pertama yang bangun kapal. Tidak gampang. Apalagi Nuh cuma 8 orang, 4 cowok, 4 cewek. Bangun bahtera sebesar itu. Lebih besar dari lapangan sepak bola. Tingginya 3 lantai. Dikatakan sampai binatang aja bisa masuk. Itu butuh waktu berapa lama? Benar enggak? Makanya kita bisa lihat betapa pengorbanan perjuangan yang dilakukan Nuh. Sampai Alkitab katakan Nuh ini orang benar. Diperkirakan Nuh membangun bahteranya ini bukan setahun 2 tahun. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Raja Daud ketika dia diurapi jadi raja, Alkitab mencatat bahwa dia itu pipinya masih kemerahan, masih kecil. Tapi jadi rajanya umur berapa? 30. Dari usia belasan tahun sampai nunggu 30 tahun, itu berapa lama? Lama. Diurapi jadi raja, boro-boro jadi raja, malah mau dibunuh sama Raja Saul, dikejar-kejar. Abraham, dia ketika menerima janji, nanti keturunanmu yang akan seperti bintang di langit. Tapi Sarah tidak hamil-hamil, saudaraku. Bahkan Alkitab sampai mencatat sampai Sarah ini sampai sudah haid lagi. Itu berapa tahun sampai akhirnya ketika dia punya anak itu diperkirakan dia nunggunya sampai 20 tahunan. Saudara, orang-orang di dalam Alkitab, orang-orang yang luar biasa seperti Nuh, Abraham, Daud, mereka itu orang-orang yang diproses Tuhan. Iman itu butuh kesabaran, butuh kesetiaan. Puji Tuhan lah kalau kita ketika berdoa langsung dijawab Tuhan. Tapi kalau enggak, kita butuh kesabaran, kesetiaan. Asal kita percaya, kita setia, kita akan melihat rencana Tuhan digenapi. Amin, saudaraku. Saudara, di dalam hidup ini kita kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak enak mungkin. Saya juga dulu pernah mengalami sekali. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba teman saya dari kecil. Dia pun saya, Roni, kamu mau kerja sama? Oh ya udah, karena saya kenal baik sama dia, teman dari kecil. Ya udah, niat banget loh, sampai saya dikenalkan manajernya, orang adminnya. Ternyata bujui. Saya sampai, aduh, cek goblok ya. Yang saya tidak nyangka itu, akunnya dia itu dihack orang. Saya tidak nyangka, orangnya emang baik banget. Sampai jadi saya percaya dia tidak akan bujui. Ternyata saya tidak menyangka bahwa akunnya itu dihack orang. Sampai akhirnya, waduh, cek goblok ya, kayak orang digoblok ya, dibujui gini. Tapi saya belajar, tidak bersungut-sungut. Ya udahlah, biarin lah. Uangnya juga tidak besar-besar banget lah. Tidak worth it sampai untuk harus diperkarakan lah. Malah mungkin tambah capek. Puji Tuhan, saya tidak masalahkan, saya juga berusaha tidak bersungut-sungut. Sampai suatu saat, tapi sejak saat itu saya lebih berhati-hati lagi kalau melakukan suatu transaksi. Sampai suatu saat, istri saya itu ke money changer. Dia itu mau tukar uang. Pada saat dia tukar uang itu dia cari money changernya itu dari websitenya pakai Google Search. Biasanya yang keluar dari Google Search halaman pertama, kedua, itu mereka harus bayar loh sama Google. Ya, istri saya sudah telepon nanya, ada enggak mata uang ini jumlah sekian. Terus ditawarkan, mau transfer dulu ya, soalnya kalau supaya kita bisa sediakan. Saya karena pengalaman dari yang sudah dengan yang ngakunya teman saya ini, saya jadi lebih berhati-hati. Mau transfer dulu lah, enggak usah lah. Kok aneh ya, kok masuk enggak ready. Nanti kita datang ke sana. Dan benar, waktu saya ke sana, saya tanyakan, loh ini kok aneh ya, masa ini ready ya mata uang ini? Iya ready. Loh kok katanya di telepon kata enggak ready. Oh Bapak ini bukan orang pertama Kak. Hari ini sudah ada 3 orang yang kena tipu. Berarti akunnya money changer ini bisa dihack loh. Padahal dari Google, tak main-main loh. Itu enggak gampang loh. Dari pengalaman itu, kadang-kadang kita mengalami hal-hal kecil, gagal dalam hal kecil, itu untuk menyelamatkan kita dari kegagalan yang lebih besar. Karena kalau saya pernah mengalami kegagalan, kena tipu dalam hal teman saya dalam tanda kutip itu yang dihack, saya jadi lebih berhati-hati. Sehingga yang kedua, saya tidak kena. Saudara-saudara, kalau dalam hidup ini kita mengalami sesuatu, jangan gampang bersungut-sungut. Bersyukur aja, Tuhan itu baik. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Kita tidak mengalami kegagalan yang lebih besar. Amin, saudaraku. Amin. Asal kita percaya dan setia, nanti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, kalau kita ingin menuai yang baik, taburlah yang baik. Allah itu hakim yang adil.
Dia itu begitu mengasihi kita sampai dia itu menyelamatkan, mau mengorbankan nyawanya supaya kita diselamatkan. Kalau nyawanya aja loh diberikan, masakan dia tidak akan membiarkan kita di dunia terbengkalai? Enggak lah. Asal kita setia dan hidup dalam rencananya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan pada waktunya. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan pujikan walaupun gunung tak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meskipun tak
Walaupun gunung itu tak berpindah. Nanti saya minta Bapak Robert berdoa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun salah ada, tetap percaya rencanamu yang indah. Pribadimu tak berubah, iman aku pegang padamu Tuhan yang indah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada minggu yang indah ini ya Bapa. Menceritakan bagaimana Tuhan Ruth ya Bapa tetap memilih Tuhan, tetap setia Bapa. Dia mengikut Naomi Tuhan. Dia menjadi orang pilihan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, ini mengingatkan kami kembali bahwa kami juga ya Tuhan seperti Ruth ya Bapa, orang yang tidak pernah Engkau pilih. Kami bukan orang Israel Bapa, kami bukan orang pilihan-Mu Tuhan, tetapi karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah Dia curahkan darahnya di Bukit Golgota, itulah ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah mengangkat kami Bapa, Kau sudah menyangkokkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang pilihan-Mu Tuhan di atas bangsa Israel pilihan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan atas karya dan anugerah rahmat-Mu itu kepada kami semua. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Roni ya Bapak. Hamba-Mu sudah mengenal lama sekali. Dia adalah orang yang cukup setia Bapak kepadamu. Orang yang rendah hati. Orang yang tidak membanggakan dirinya. Kau berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan. Sehingga semua yang dikerjakannya berhasil. Dan nama-Mu juga akan dipermuliakan melalui hamba-Mu ini. Kami semua yang sudah mendengar firman-Mu ini Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar saja, kami mau melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sangat menguatkan kita. Kiranya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita boleh melakukan firman Tuhan dari hari ke hari, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Kami segenap pengurus, gembala, serta jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Roni. Kiranya Tuhan semakin pakai, semakin luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Yoni. Silakan Pak. Shalom semua. Saya terakhir kali ini mau memuji Tuhan supaya menjadi berkat untuk kalian semua.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup-Mu puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Tanpa-Mu memahami semua yang Kau ingini, agar hidup-Mu puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih, God bless you. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan petugas persembahan. Dia akan
Curahkan kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa melihat bahwa Engkau nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Kami percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kami, itu untuk kesempatan bagi kami untuk melihat pertolongan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah ke rumah-Mu Tuhan. Kiranya segala ibadah kami boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka, pakai itu mereka untuk semakin mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, mari Tuhan Engkau sertai kami semua. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk dalam hidup kami hari lepas hari. Untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bergantung padamu Tuhan. Sehingga di dalam hidup ini Tuhan, kami bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kami. Allah yang kami sembah itu luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pulang. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.